Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1951C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar siaran radio dan TV dengan dosen pengampu Ervan Aziz MSI. Di video ini saya akan membahas sejarah penyiaran di Indonesia. Sejarah penyiaran di Indonesia. Sejarah penyiaran di Indonesia dimulai pada tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commans dan Dr. De Groot yang berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Virginie, dan Nirom. Tahun 1930, amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan namanya NIVERA, Nederland Indies Vereniging Radio Amateur, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Tahun 1945, tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan yang berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Tahun 1945, ini juga terdapat sebuah organisasi yang bernama PRAI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Tahun 1966, mengudara Radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Muncul pula berbagai stasiun radio Laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang melakukan kegiatan penyiaran. RRI, para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 di 6 kota. Dr. Abdurrahman Saleh merupakan pemimpin umum RRI yang pertama. Televisi, siaran TV di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran ini merupakan siaran cobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 yang menyiarkan secara langsung pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak itu pula, Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau stasiun kol hingga sekarang. Saat ini, seiring berkembangnya zaman radio, tidak hanya digunakan sebagai media penyiaran untuk menyampaikan pesan oleh pemerintah kepada masyarakat saja, tetapi juga sebagai media menyampaikan berbagai informasi. Begitupun media penyiaran televisi yang cenderung lebih banyak diminati oleh masyarakat karena televisi tidak hanya menampilkan suara, tetapi juga gambar dan suara, sehingga tampilannya lebih menarik dan juga membuat program yang selalu berusaha menarik bagi masyarakat, sehingga penonton televisi berskala nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.